Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Roma 8 ayat yang ke-37, 38 dan 39. Saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini, terutama di dalam akhir-akhir ini, kita melihat bahwa angka daripada kematian COVID itu semakin lama semakin meningkat. Bahkan juga orang yang terkena dampak daripada COVID melalui juga krisis ekonomi maupun yang lainnya itu juga semakin lama semakin meningkat. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita juga tidak tahu bagaimana ini akan selesai. Tetapi mungkin ada satu pertanyaan yang terselip di dalam hati kita. Ketika kita melihat adanya masalah, adanya penderitaan, kelaparan, kekurangan, perekonomian yang buruk, mungkin kita berpikir di dalam hati, Tuhan, selama ini saya sudah rajin ke gereja. Kenapa masih ada yang namanya masalah? Tuhan, banyak orang di luar sana yang sudah berbuat baik, bahkan mereka sangat mencintai Tuhan. Kenapa masih terdampak dengan yang namanya COVID? Mungkin juga kita berpikir, Tuhan, saya sudah baca Alkitab, berdoa tiap hari. Kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih merasakan yang namanya kesedihan? Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi kenapa tidak ada titik terang? Apakah Tuhan sedang menjauhi saya, atau apakah Tuhan masih mengasihi saya? Mungkin di tengah semua pergumulan ini banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita. Dan Paulus pada bagian ini tidak menolak bahwa orang Kristen itu juga tiap-tiap hari mengalami yang namanya masalah. Paulus tidak memungkiri hal itu karena Paulus juga mengalaminya. Dia mungkin mengalami yang namanya duri di dalam daging yang tiap hari dia rasakan. Dan setiap orang Kristen ketika ditemui oleh Paulus di gereja yang ini, di gereja yang itu, banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tetapi apakah hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak mengasihi orang yang ada ketika dia mengalami namanya permasalahan atau sakit penyakit, atau apa yang terjadi? Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa masalah dan penderitaan, bahkan sakit penyakit, bukan tanda di mana Allah tidak mengasihi kita. Sekali lagi, masalah, sakit penyakit, pergumulan, problem hidup, itu bukanlah tanda di mana Allah tidak mengasihi kita. Tetapi dengan tegas Paulus menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Jadi permasalahan itu bukanlah berarti Allah menjauh, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Allah. Artinya dengan singkat bisa dikatakan Allah sangat mengasihi kita dan Dia selalu beserta dengan kita. Karena Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, Allah yang ada di dalam hati kita. Dia Allah Immanuel. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi kehidupan ini, tidak tahu bagaimana kehidupan di depan, tidak tahu permasalahan apa lagi akan terjadi bagi kita, keluarga kita, masyarakat Pontianak, masyarakat Indonesia. Tetapi jangan lagi kita dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mati, Dia jadi perantara bagi kita, antara kita dengan Bapa. Dia jadi penolong kita, Dia jadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
kita harus yakin bahwa salib dan juga pengorbanannya itu adalah jaminan dari kemenangan. Ayat 37 mengatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu dia menjamin sendiri kemenangan iman bersama dengan Kristus di dalam situasi apapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bersukacita. Itulah yang harus kita lakukan ketika menghadapi semuanya. Dengan bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacita itulah kekuatan dan juga pengharapan di dalam Kristus. Tidak perlu memikirkan terlalu khawatir, tidak perlu memikirkan terlalu takut. Cukup bersukacita dan tetap bersandar kepada Tuhan yang memimpin hidupmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.